yang sangat terkenal yaitu Syiah. Syiah itu apa? Ya, Syiah itu juga umat Islam. Itu Islam. Apakah saat ini gak betul melaku ke masuk suara? Artinya man, dekuk kita mulai kaki nama masuk suara kerja orang buat neraka. Bukan kaki nama masuk suara kerja kaki nama Rasul Sunni. Ternyata pada bener kan ketemu dekuk suara. Karena ini Sunni itu menganggap Syiah itu sesat, anggap berjalan kiri. Syiah menganggap Sunni itu yang sesat. Akhirnya di Timur Tengah itu sampai hari ini kekacauan terjadi di mana? Masuk di Irak juga kan pertamanya Sunni dengan Syiah. Bahkan yang menjadi penyebab utama di Timur Tengah sampai hari ini yang tidak pernah bersatu ya Sunni dengan Syiah. Memang itu dari awal sudah dilahirkan dalam proses perkembangan politik itu sendiri. Yang memang dari awal lah terjadi pertumpahan darah. Singkatnya begini. Dulu itu ada seorang pendeta namanya Abdullah bin siapa? Ini perlu saya jadi pengantar dulu. Ya, nanti baru akan saya bedakan perbedaan antara Sunni dengan. Ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Dia masuk Islam dengan tujuan ingin dihormati biar dapat kedudukan. Seingat saya antara saya kurang apakah periode Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman? Insyaallah Sayyidina Umar. Kemudian datang ke Madinah ingin dapat kedudukan dan dia menunjukkan bahwa dari pendeta diberi Islam. Ternyata oleh mereka itu yang biasa. Akhirnya dia kan kecewa. Biasanya manusia itu kalau menginginkan sesuatu tak tercapai pasti timbulkan kekecewaan. Sama dengan sampean datang ke angkat lantar kamar kuana karena mengerti melihat sesuatu yang baik ternyata tidak tercapai itu kan pasti kecewa. Kadang-kadang kita real kepingin dipuji orang ternyata tak satupun orang yang memuji bahkan yang lain itu akan dengan dirinya kecewa. Yang tidak kecewa itu kalau kita tuh mengharap kepada Allah pasti tidak kecewa, tapi pengharapan kepada sesama manusia itu seringkali menimbulkan kecewa. Maka harapan itu harus ditujukan kepada Allah. Nah, Abdullah bin Saba itu nanti seperti itu, nyampe di depan khalifah, masuk Islam, ternyata tidak diberi kedudukan, bahkan anggaplah tidak begitu di orang biasa. Kemudian itu perasaan dendam ingin menghancurkan Islam dari dalam. Wakilah memang dia sebenarnya bukan orang Islam, tapi ada seorang penyusup ingin menghancurkan Islam dari dalam. Pada waktunya ketika Khalifah Utsman ini diangkat sebagai Khalifah, kebetulan Khalifah Utsman itu adalah orang yang sangat warok. Ini nanti sebagai jawaban kepada kalian, Khalifah Utsman itu kan dikenal orang yang ditulisno. Padahal Utsman itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Tetapi mengapa Utsman dianggap orang yang sangat mulia? Maka sampean didengarkan dari cerita saya. Sayyidina Utsman memang orang yang sangat warok, jujur, berusaha sekuat tenaga ingin mengembangkan Islam, mengembalikan besar Islam seperti apa dahulu kala pada zaman Rasul. Paling warok, tapi sepok. Pada akhirnya untuk bisa menjalankan pemerintahannya dan keinginan pribadi yang dalam ibadah kepada Allah, maka mengangkat saudara-saudaranya yang dianggap cerdas, soki, dan memang dia seorang pengusaha dari keluarga terdidik, rata-rata sekolah dan badan di soki. Ya, tetap ada dijadikan gubernur di mana-mana, negara ini. Itu apa tujuannya Sayyidina Utsman? Biar dia bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Sayyidina Utsman. Karena abang dibilang sepo lah lebih banyak apa mas maka mengira pun ada cuma membaca Al-Quran. Karena bagi Sayyidina Utsman Al-Quran itu bagaikan surat cinta di orang kekasih. Sampai pernah pacaran? Ada. Mendengar apa acara aslinya? Memberi sorat. Menurut jadi Nabi saja senang, apalagi buat baca cintaku padaku saudara bacaan cantik semakin ulang. Kemudian cintaku padamu saudara suami baca kita pada malam. Mengulang pada cintaku padaku kadang-kadang ya. Saudara merasa diulang-ulang. Kalau belum dari pacar, bodoh perbentem tangkuh suara de, bodoh buka lagu
tangguh pacar saya sudah tentu. Kalau sudah kasmaran, Sayyidina Utsman itu kalau baca Al-Quran bagaikan surat yang datang dari kekasih yang sangat dicintai, selalu diulang. Nah, kondisi Sayyidina Utsman yang selalu berikan diri kepada Allah, pemerintahan ingin berjalan dengan baik, maka saudara-saudaranya yang dianggap jujur dan terpercaya. Tetapi masyarakat kan nilainya berbeda. Sayyidina Utsman itu tak beres. Ma'al berarti bisa diangkat. Cek dari sebelum maju angkatan dari Sayyidina Umar. Ini berarti kan menyalahi keputusan Sayyidina Umar. Nah, desas-desus itu terdengar oleh namanya Abdullah bin Saba. Nah, ini kesempatan terus mengambil satu berulang memanas-manasi masyarakat sampai pada akhirnya terjadi pemberontakan kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pernah dikepung beberapa hari, tak oleh ngangkat oleh imam. Tapi Sayyidina Utsman di dalam tetap mengaji Al-Quran. Padahalnya terbunuh dalam keadaan mengaji Al-Quran. Sampai makanan penderita wajan Arab apabila topik merah menentarkan katanya. Saya belum meneliti itu. Karena darahnya Sayyidina Utsman itu menetes kepada Al-Quran itu. Tapi jangan dijadikan hujah. Kenapa? Itu hanya cerita masyarakat. Kemudian setelah Sayyidina Utsman meninggal dunia, diangkatlah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Sayyidina Utsman sudah mulai masalah terjadi pemberontakan sampai Sayyidina Utsman menjadi korban. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali ini diangkat sebagai khalifah, maka mulai bergejolak. Salah satunya beda sahabat namanya Zubair. Dua orang. Ini orang dekatnya Sayyidina Siti Aisyah. Ini ternyata di balik itu juga ingin menjadi khalifah juga. Pada akhirnya dia maturkan Siti Aisyah bahwa pengangkatan Sayyidina Ali itu tidak sah. Kenapa? Terjadi pemaksaan. Dia akan memaksa dilakukan kegiatan. Siti Aisyah percaya pada Az-Zubair itu. Nah, kemudian Siti Aisyah tidak menganggap Sayyidina Ali tidak sah karena pengangkatnya tidak beres di situ. Kemudian terjadilah permusuhan antara Siti Aisyah istri Rasul dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merasa dirinya khalifah yang sah. Sayyidina Siti Ali juga harus dilawan. Walaupun istrinya istri Rasul. Terjadi peperangan yang nama Perang Jamal itu. Perang Jamal. Terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali, tetapi ribuan orang Islam mati sia-sia karena terjadi perang saudara. Siti Aisyah itu merasa ingin menegakkan kebenaran kalau Sayyidina Ali tidak seharus diberhentikan. Sayyidina Ali berkomitmen saya ini adalah khalifah yang seharus dipertahankan. Ada dengan ide masing-masing terjadi peperangan. Tetapi Siti Aisyah walaupun kalah pasukannya banyak yang meninggal dunia, baru Sayyidina Ali tetap dihormati karena itu adalah istri Rasul. Perang terjadi di Irak, maka Siti Aisyah dikembalikan ke Madinah dipanumpak ontah ben Sayyidina Ali tetap dihormati sebagai istri Rasul. Tapi di tengah jalan di antara pasukannya ada yang meninggal dunia, di antaranya Zubair. Kemudian beberapa tahun berikutnya Sayyidina Ali harus menghadapi Muawiyah ini siapa? Muawiyah itu adalah sepupu Sayyidina Utsman menuntut kepada Sayyidina Ali agar pembunuh Sayyidina Utsman segera diadili. Sayyidina Ali tak kejebok sehingga dia pembunuh dari Sayyidina Utsman. Kenapa? Terjadi peperangan. Padahal sampai terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Pada waktu itu kemenangan sudah ada di tangan Sayyidina Ali. Ketika perang sedang berkecamuk, pasukan Muawiyah sudah kepepet, banyak meninggal dunia. Muawiyah ini pun mengajukan kepada salah satu prajuritnya, menyuruh prajuritnya agar naik ke atas tombak dan diangkat ke atas, menandakan
gencatan senjata. Maka Sayyidina Ali menyikapi hal itu atarika prajurit. Dia berhenti atau lanjut perang. Kemudian prajurit ada dua pendapat. Suara terbanyak jangan berperang karena Muawiyah sudah mau minta gencatan senjata. Tetapi suara yang lebih kecil tak setuju. Ini pasti akal-akalan dari Sayyidina Muawiyah. Ternyata memang padanya terbukti bahwa memang Muawiyah itu akal-akalan. Kemudian pasukan yang setuju kepada Sayyidina Ali ini menghormati Sayyidina Ali sampai berlebihan. Sedangkan pasukan yang tidak setuju itu sekitar 12 orang keluar dari pasukan Sayyidina Ali dan menganggap Sayyidina Ali itu kafir, menganggap Muawiyah juga kafir, menganggap Sayyidina Aisyah kafir. Namanya kaum Khawarij. Jadi mesti berpikir kalau di Islam itu orang itu kafir itu ada yang dibina. Berarti kita orang dari kaum Khawarij. Kaum saya menentang Sayyidina Ali. Pola berdamai dengan Muawiyah. Sekarang kan banyak kan ya. Firqah Khawarij sama tidak ada dunia. Tapi ajarannya sampai hari ini bahkan itu bakal Indonesia membuat penjara apa ya? Kafir, kalau surat ketiga, surat kewas, yang ketiga bertanya mana kan ya? Yang ketiga ya, pun ada sekolah ketiga kan nyaman, tapi tak akan pernah kan ya? Kalau ketiga pernah ya? Mungkin pernah juga kan ya? Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Di luar nalar juga, pasukan Sayyidina Ali yang sangat setia kepada Sayyidina Ali itu berlebih-lebihan menghormati Sayyidina Ali. Bahkan ada yang mengatakan Sayyidina Ali adalah guru, sampai menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebenarnya adalah bukan khalifah yang sah. Khalifah yang sebenarnya itu sepantas ditinggalkan dari Rasulullah itu hanya Sayyidina Ali. Lah ini perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Kalau Sunni itu mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sedangkan Syiah yang diakui hanya Sayyidina Ali. Ini perbedaan yang pertama. Ketika bermecah Sayyidina Ali, apa nyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, orang Sunni menjadi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada mereka. Sedangkan Syiah mengatakan la'natullah alaih, kan berbeda. Jadi perbedaannya di situ. Orang Sunni mengakui khalifah Rasulullah, Syiah hanya Sayyidina Ali. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah sampean dengar Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Yang dianggap Ahlul Bait oleh Syiah itu hanya keturunan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Sedangkan orang Sunni ke semua keturunan Rasulullah, walaupun bukan dari jalur itu, dan semua istri Rasul dianggap Ahlul Bait. Itu perbedaan. Di antara lagi perbedaannya, orang yang berhak menjadi khalifah itu adalah para imam. Imam itu siapa? Dari keturunan Sayyidina Ali. Dan para imam itu dianggap orang suci. Orang yang benar-benar dimaksud tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sudah dijamin masuk surga. Menurut versi mereka. Dan siapa yang tidak percaya dengan para imam itu, dianggap bukan Islam. Kita ini kan tidak percaya. Artinya berita percaya Ali, cuman menganggap itu manusia. Kemudian juga manusia terhormat, bukan manusia yang suci. Yang suci itu hanya Allah. Itu perbedaannya. Jadi ada beberapa perbedaan. Pertama, yang dia sebagai khalifah oleh orang Sunni, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sedangkan Syiah Sayyidina Ali. Yang kedua, yang berhak menjadi pemimpin di dunia ini hanya para imam keturunan dari Sayyidina Ali. Menurut versi Syiah. Sedangkan tadi kita tidak, siapa yang mampu, tidak ada dari keturunan itu. Kita ini ya. Yang ketiga,
Barang siapa yang tidak mengakui kesucian Sayyidina dari gurunya itu dianggap iman. Maka dianggap tidak beriman. Sedangkan kita Sayyidina Ali itu memang sahabat Nabi, mulia, tidak terima surga. Kemudian juga manusia biasa. Artinya bisa sadar, bisa benar. Mencapai dia pasti masuk surga karena dijamin tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dia kan orang suci. Itu bagian dari syahadat, bagian dari rukun imannya. Rukun iman kita kan pertama iman kepada Allah, dua Rasulullah, tiga kitab Allah, dosa Allah, kitab Allah, apa semua? Lagi beragam tahun. Coba itu iman kepada Allah. Coba Allah itu siapa? Tuhan. Tidak segala Kuasa. Dan pencipta segala. Nah, kalau seperti Allah ada dan bagi kita sembah. Kita yakini itu zat yang menciptakan alam semesta. Allah. Ya. Kedua Allah. Rasul siapa? Rasul adalah Rasul adalah utusan. Rasul itu orang yang menerima wahyu untuk diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Nabi orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kewajiban disampaikan ke orang lain. Rasul menerima yang lagi wajib mengerti orang lain. Namanya Rasul. Bisa bedanya Rasul dengan Nabi? Nabi menerima wahyu kalapanin Rasul menerima wahyu yang disampaikan ke orang lain. Pertama rukun iman itu iman kepada Allah. Dua percaya kepada Rasul. Jumlahnya berapa? 25. Apa? Cara Menjualnya berarti tak tahu tuh gitu. Terapnya jurusan ini. Pada 25 nanti wajib diketahui. Berarti iman wajib. Kau tuh tak tahu. Tak tahu berarti. Saya kocak wajib berarti mana kelapa nih le? Mana kelapa nih? Cuma apa? Kita bisa keluar bagi mereka. Bagi mereka tadi saya tuh susah. Mentera mereka namanya susah, apalagi meninggalkan barang wajib. Haram terus mengatakan apa? Yang merasa belum hafal harus urut seperti hafal. Memberi soleh, Nabi soleh itu Rasul. Memberi Ishak, Nabi Ishak, Ibrahim, Ismail, Lut. Pokoknya berikutnya atau dia Rasul berarti dia dianggap maka tahu seperti apa? Iblis, Ilyas, Isa, pokoknya maka tahu. Mimpi Nabi Muhammad sampai tak kenal kemudian Nabi Muhammad. Doa kenal Rasul.
yang wajib diketahui. Apa wajib yang mereka lakuin? Boleh. Menikmati. Boleh dosa. Berarti manusia tak hafal banyak dosa. Mereka diberi kanan beri kiri. Baik. Nyata kan? Bodoh. Tapi di komentar dalam dulu ya, nyata terus. Berarti masyarakat tak hafal pilih apa? Pilih apa lagi? Masuk sakit ke depan. Sepenting lah kerja gitu mah. Toh, kita mata sehat. Ada bulan masak apa sah. Mak kita anak kau beri sunat kau masuk Surga. Kan ya? Thank you. Seperti kurang si wajib rukun Islam rukun iman itu diamal Amalkan. sesuai dengan tata cara dijamin masuk Surga. ya meminta paduan orang seworo kita ada karena kejarannya apa dan amanah. Nah kayak apa namanya ongkos ya kan apa yang lakon gimana lakon sehari ada bagian mana lembur dan apa Apaan? kan ya macam punya murid sudah cukup kan kalau sampai bersorak tuh berarti tambahnya pahala lebih banyak. Cukup tambah ini ngasih tambah lagi tambah banyak tambahin kan macam surat 7 pahalanya tambah banyak. Rasulullah pernah ada bukas biasa ajuki ala pahala itu menurut banyak pahala itu tergantung laku upah itu tergantung pekerjaan. Semakin profesional pekerjaannya maka bayarnya semakin mahal. Semakin boros semakin benar maka pahalanya semakin banyak. Baca Quran tahu maknanya, baca tahu maknanya berbeda kan ya? Tahu maknanya, baca tahu maknanya berbeda. Macam mereka tahu artinya, baca tahu artinya berbeda. Kalau Quran saya tahu artinya, contohnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Dengan menyebut asma Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini saya baca dari Habib. Allah segala puji milik Rabbil alamin. Tuhan semesta Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Ar-Rahim Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Hari apa? Hari kiamat. Maliki Yaumiddin iyakah kepada atau keadilan. Nak butuh kami menyembah. Wa iya kepada keadilan. Nasta'in kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Siratal ladzina, yaitu jalannya orang an'amta yang kau telah memberi nikmat. Wa il maghdubi bukan jalannya orang yang kau benci. Waladhdallin dan bukan jalannya orang yang sesat. Jalan sebenarnya itu benar Allah tak ada jalan orang sebenarnya Allah diberi ini nikmat. Siapa? Para ulama. Maka kita beramal ibadah itu menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Kita yakini ulama yang benar adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Indonesia itu antara itu atau Muhammadiyah. Ada benar Muhammadiyah Muhammadiyah itu bukan sih. Berbeda itu sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Cuman cara mengamalkannya ada sebagian yang berbeda. Dalam masalah guru-guru ada di cabang ini masalah sepokok menbagi kepada dulu pada tarokat beda dengan Syiah itu sholat itu beda, ada gerakan yang berbeda, bahkan ada di tarokat yang berbeda. Antara perbedaan Sunni dengan Syiah itu jumlah rakaat yang tak ada, gerakannya apa? Tinggal sampai dekimun boleh nyengoh haminah pas gerakan sholat si Ani pak keluar cuman berenang jiwa apa jam sambil aku beli aku teman-teman berarti mungkin abang kembali nasi imamah Allahumma hdina bima nadai imamah itu dicetor telan imamah jawa daya ini anti cetor tidak kurang kuat imamah ada Allahumma hdina kan amin. Amin terjadi. Amin. Kod mantah apa hukumnya? Menurut macam-macam ya. Bebas kau pengaruh.
Purma, cina baca biasa apa? Bobo nyarek, apa? Yatah nyarek, bobo Sudah. nyarek. Kalau lama kasih tahu lupa dia udah kapan mana dia. Ini pertama tahu. Ini negara. Purma tahu. Kerana dia tahu mana hai. Jiwa saya pasti. Lu coba apa? Saya kan mau nyebut mana aja coba. Satu. Apa ada? Satu. Ayo bapak. Kok tangan pas jadi isinya. Mahal itu suara. Kan, orang nanya suara sing ngaji dia. Ari waktu enak kuya. Masih bisa aja. Kok kopeng saya gini pada ternyata tari ya. Beri sana. Saya temu minggu segini suara. Ternyata tari. Kayak paling kayak gitu. Put mantah yo tadi. Iya. Tapi tak termasuk perbedaan sunni gue siki. Kayak cuman gaya dengan ini. Cuman sekali kalau kita kan gue gel ya antara sunni gue si aku itu berbeda. Jika kita nak gue jangan baca kuning. Kalau itu tinggal ini beli mungkin baca bagi badan si Kadang bersih, kadang bersih. Buat saya kurang puas pas lempar. Puang. Pak boleh. Bila awak kocaan, bila boleh. Bisa. Kau kan mau benar, juga kita boleh. Kocak dari sana. Karena apa yang kita kebagian sedih kan? Bila awak kocaan, masalah boleh. Apa kocana? Kan sebut pagi tahu kan lagi ada kocana. Pertama nanya, masalah boleh kan? Apa kan? Misalnya aku bisa ya bisa berjadian juga Allah perapi walaupun sah takut apapun sah seperti saya sampai nutupin dari menunggu dari ada sedikit mahalan penghalang yang riak akhirnya sah beda dengan saja ya saja tak masalah tapi penghalangan orang tidak tahu ya ini harus langsung ke tempat sok timun bisa apa apa ini untuk pahala menolakkan kalimat dan bila itu ya Allah macam itu betapa bacaan jadi kira apa yang kemudian kakek ini sudah penasaran dia. Penasaran kan ini ada boleh jadi. Ingat. Penasaran bukan saja. Sudah bukan kan kayaknya. Paling dia saya salah. Kembali lagi ke perbedaan siapa tadi perbedaan di antaranya? Kita menerima Abu Bakar sudah dengan Rasulullah mereka mengatakan lalu kan berbeda lah itu saya hidup tak pada selain urusan besi aja buat dengan Iran pada kebanyakan Iran
Neng Iran sampai pemerintahannya di atas Gobe, tapi orang Syiah. cuman si aja hebat, orang keren. Benar. Di Arab itu sebisa pakai boy senjata TV. Cuman orang sih Iya. Arab Saudi sok kayak gitu. Tak bisa kebaik senjata pun bisa melek. Tapi tak bisa kebaik Iran itu enter bisa kebaik senjata. Makanya Ya. pakai di Amerika itu baru senjata bisa itu eksis kenapa? Senjata tak kebaik. Lebih. Masalah ada kompak, solid rakyatnya di Iran. Makanya Israel takut, Amerika juga takut kan? Iya, apa? Masyarakat kompak bisa juga senjata, Lebih. tak ada apa ya menghormatkan negaranya. Beda dengan Indonesia tempo dulu. Kenapa Indonesia kenapa biar merdeka? Karena pada rakyat ketika diberi PSB penjajah, biarkan penjajah justru bisa jual rakyat di Iran juga kompak luar biasa. Kelebihan sih itu praktik kompak, solid. Tim pengetahuan berkembang pesat. Artinya bisa sisi positifnya bisa kalian ambil. Penting jadi terwajeng, jadi keyakinan. Cuman ada persamaannya. Dia sama-sama mengakui adanya Allah. mengakui sama-sama ada Rasulullah. Cuman gue bilang Al-Qur'annya ini adalah yang tidak sama. Cuman kau tak pernah tahu, karena kau tak pernah oleh Qur'annya sih. Cuman pernah saya baca di antara perbedaan dengan kita itu punya Quran versi sendiri. Kalau versinya itu sampai ada perubahan itu masalah. Tapi kalau sekedar cara bacanya tidak ada masalah. Kalau Quran itu bisa sampai beda, ketong beda, tanpa berbentuk heran ya. Bentuk hawas. Duhai. Tidak sih. Tak beda ajaran. Aat tahji berbaca, aat itu kan tak masalah sampai sekian bacaan. Kalau itu yang masuk perbedaan, berarti ulangnya sama. Tapi kemudian sampai beberapa tulisan yang tidak sama, tapi betul-betul tidak sama. Karena orang Indonesia itu ada sebuah keyakinan harus takiyah, itu menyimpan keyakinan. Artinya saya menepulkan orang Indonesia mayoritas Sunni, taat keyakinan, itu bagian dari rukun Islam harus menyimpan keyakinan. Nah, nanti langkah sampean memulai tinggal nyemuk mobil apa perbedaan Sunni dengan lain apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian begini, di antara perbedaan yang sangat menyorong, Syiah beristilah Syiah 12 imam, beristilah Syiah petok imam, beristilah Syiah 4 imam. Nah, 12 imam artinya dihitung dari istilah ini sampai 12 kotoran ada yang kemarin suci. Yang itulah jamin masuk surga tanpa hisab. Sampai tak yakin dia yang bukan Islam. Yang yakin itu seperti itu turunan ini mengketong turunan. Mesin pakai hanya malah 4 imam tak sampai 12. Nah, sepaling lunak bedanya mana Zaidiyah itu bedanya Yaman. Banyak kesamaan si Asy'ari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama-sama mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman pada mengakui. Kenapa berbeda si itu dengan yang lain? Karena pendirinya pernah ajar ke Wazir bin Atha. Wazir bin Atha itu orang Mu'tazilah. Pernah ajar ke dia. Sedangkan Wazir itu mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu berkembang sekarang yaitu di Yaman. Di Yaman utara, saya pernah tahu Yaman Houthi itu pernah si apa guna kita membaca Iran. Cuma saya tidak membaca apakah saya masuk ke Indonesia itu apa sih ambak lembut apa apa namanya itu saya radikal itu. Cuma sepertinya saya masuk Indonesia akan saya biasakan ya. Atau karena takut orang Indonesia kan di mana banyak di sini Indonesia kan juga ada bersendiri ada Ada. di sini kan pernah di Umen kan pernah ada
Tajul siapa tuh? Tajul mulu terus siapa tuh? Yang kemudian para ulama diusir sampai diberi kasih Sidoarjo itu berapa tahun ada di sana, kemudian kembali bertobat kembali ke Sunni lagi. Ini berundung, dia lalu berundung gunung yang tempat berliar masuk ke barat hancur yang di sana juga ada Syiah. Tetapi mungkin panggilnya tak sebanyak jauhkan dan tidak sempat menjadi masalah. Pendirinya yang mana kayak Nawawi. Nawawi itu orang yang bisa asli, kotanya menuju ke Irak. Lalu Nawawi orang yang Sunni juga, cuma acak-acakan Habib. Dia kan banyak Habib dari Syiah. Kemudian mendirikan Syiah di sana, tapi anggotanya tak banyak. Di Syiahnya Syiah, walaupun tak sebanyak Sunni. Tapi tak begitu bertentangan, mungkin karena ada beberapa kesamaan. Kali ini kita itu orang yang saya kagak labin, ngerti labin? Keceng rok, TV. rok aki. Cuma beda pahamannya rok, mana torok, norok gue. Pernah sampean dengan Musa namanya itu Ahmad Siddiq. Dia itu, tahu? Dia ngaku sebagai malaikat Jibril. Ahmad Siddiq ngaku Nabi terakhir atau terbalik. Aja orang Jawa, pemiliknya sudah ribuan di Indonesia. Itu memberi pahaman, dibayangkan orang yang ngaku Nabi terakhir masih banyak pengikut. Terus orang yang ngaku malaikat Jibril banyak pengikut kan di Indonesia. Padahal di Indonesia itu mayoritas Muslim. Ketika kayak itu banyak pengikut aneh. Makanya kalau saya itu nanti datang ke Madura, jangan-jangan di Madura juga banyak pengikut. Makanya perlu dari awal kalian mengenal ciri khasnya Sunni seperti apa, ciri khasnya Syiah seperti apa, biar kalian nanti di lapangan bisa membedakan. Pokoknya gampang. Beda orang tak boleh laba liburnya, tahu saya itu orang. Beda orang yang baca mengiling asma Abu Bakar, baca laknatullah, berarti tak usah itu orang. Aja berarti lah Syiah. Malah beda paham sebenarnya tak usah itu orang. Sambian sudah amalkan apa yang ada di pondok, yang sudah diajari di pondok, ya sudah diamalkan ini adalah benar. Tak usah jadi paham Syiahnya. Ya. Ada pertanyaan tentang Syiah? Silakan. Ayo Joy. Real. Phải chứ có phải. Hey. Tem mà phải. Hari raya kita Idul hari raya mereka paling raya yang tanggal 10 bulan Syawal. Karena dalam rangka memperingati kematian Sayyidina Husain. Rasulullah kan nanti cucu nama Hasan dan Husain itu dulu meninggal terbunuh sampai kayak terkep senggang sampai Dubai berbalan ini nyoret bermusuhan pasukannya mati semua. Nah kemudian Syiah itu selalu memperingati peristiwa besar itu nangkal sebelumnya sholat ketika memperingati histeris bahkan bodoh saya limbah betul bodoh semua rokai betul bodoh semua betul karena merasa terharu dengan kematian mana Husain. Dia betul-betul menangis karena imam besarnya meninggal, dia tidak bisa membela. Tiap hari itu diperingati katakan itu berbeda. Kita kan Idul Adha itu salah satu perbedaan Sunni dengan Syiah.
Sunni Mutiraka, sedangkan tanggal 2 bulan. Nah, kaligrafi yang biasa dipampang di tembok-tembok itu kalau kita kan Asmaul Husna ya, terus pahlawan, terus apa lagi sebenarnya? Lawan apa? Si A itu biasanya bukan itu, tapi para imam-imam yang suci yang menjadi kaligrafi tidak perbedaan Sunni dengan Syiah. Tapi kalau itu kan tidak berapa signifikan. Sesungguhnya ketika Abu Bakar situ menurut situ kan langsung situ mencaci menteri masalah surga, situ menteri masalah situ menteri sehat, situ menteri sakit. Tak ini yang mencoba perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Silakan menanyakan. Mak. Kelik men. Kelik sama ini. Artinya minyak kesamaan juga. Minyak sama. Apa adanya? Pada ngaku pada Allah, pada ngaku Rasulullah, pada ngaku pada Al-Quran. Cuma dalam satu versi banyak sedikit berbeda. Itu saja. Kalau amalan sehari-harinya, ya sama. Bahkan ada sama dengan kita macam bersih juga kan itu kebiasaan. Syiah juga banyak sama. Mas paling menyolok bila radhiyallahu anhu benda itu ada ini. Dewan. Kenapa? Iya, sama. Pada wajar, si pada wajar kemana apabila dengar mana tak pada gerakannya ada yang tidak sama. Dia pasti tinggal nyamun mobil lagi karena kota penentara juga hanya membaca dan meniru. Belum ada. Kalau Muhammadiyah sama saya materinya sama. Tidak sama. Muhammadiyah itu sifat dengan NU. Ada sedikit Muhammadiyah dengan NU itu ada sedikit perbedaan tentang masalah cabang-cabang agama. Contoh, kemudian ada biasa takdir, orang itu kemudian tahlil. Tapi Muhammadiyah tak baca konon, orang itu baca konon. Tapi bakul pertanyaan Allah, Rasul, Qurannya sama, Al-Qur'annya sama, banyak sepadan. Cuma dalam ijtihad keagamaan caranya berbeda. Tujuannya sama. Salah satu contoh perbedaan Muhammadiyah itu ingin orang itu mengamalkan ajaran agama semurni-murni. Kan betul kan ya? Murni itu artinya sama dengan apa yang dikehendaki Allah, sama dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Tujuan Rasul itu kayak itu. Makanya di asalnya saya menunjukkan langsung Al-Quran dan hadis. Tak menerima istilahnya pendapat ulama. Tidak. Kenapa? Karena ingin mengajarkan melaksanakan ajaran agama semurni. Tidak tak menjaga. Artinya Imam Sempal, Imam Hanafi, Maliki, Hanafi, ya, Abadi. Walaupun sebenarnya praktek fikihnya ini sama dengan Imam Muhammad Abadi. Secara teori dia tidak menafiki. Sedangkan NU sama, tujuannya ingin mengamalkan ajaran agama semurni. Cuman cara menuju kemurnian ini, cara mencapai kemurnian ini, jelas apa? Tak pada. Muhammadiyah saya kok campur nih. Mas ucap ini prestasi mereka lakabkan. Pakai nyiron. Karena ini lakabkan. Keras. Kita aja itu. Keluarnya berarti murni dari langsung lakabkan. Dia masuk banyak amal, ini jangan dia langsung malah di Al-Quran, langsung malah dari hadis. Baru ajaran itu
Saya baca apa ini? Atau pendapat ulama sing ngerti Al-Qur'an kan? Bodoh ulama sudah diajarkan ada hadis kemudian mengkaji hukum dari apa hadis aja tolong bening langsung. Kenapa? Karena cara mereka itu melangsung takut sarana saya mensalahkan berarti tak pada dengan apa yang dikehendaki Al-Qur'an dalam hadis. Mencarinya itu mentero murninya ya terus pendapat ulama silakan ngerti Al-Quran, silakan betul-betul ngerti hadis. Apa ulama terjemah baru murni. Bagaimana ini bisa mengelak ini tak kau justru pusat saja dia mencari Quran yang baru. Kita saya kata ini salah pada ini salah satu contoh sampai anak ini di sana asal itu besar itu faktor mulai jadi reng lake sing ijo bereng ini sing ijo ketok tanah misalnya bereng masih ketok tanah kan deh peketok juga dinan peketok dinan apa ketok dinan Quran ayat lagi sampai ini macam asal itu wasal itu faktor mulai dari laki yang berani sing cok ketok, mereka tuh tetakin. Kemarin. Ada kan ada orang bilang, macam lama kendina apa, pola mode hadis yang dilatih kendina. Ada ulama ketika itu kan pasti ada alasan atau memang ada ayat-ayat yang membatasi bisa. Atau misalnya Al-Quran itu orang semate lagi idena Pak bulan sebelum orang yang setelah idena berapa bulan terlalu dulu wal maqal lamat tu ya tarabasna bi anfusihna salah data orang yang setelah dari laki telah berbini maka idena dari bini mereka sebisa alanya orang ternosoki ya. Mensampaikan para ulama kun mata ayat wal maqam laqatu ya tarabbas nabi ambil salah satu huruf. Orang yang menerangkan itu terus suci. Atau saja para seperti ini. Sekarang suci tenang. Pas said laku suci boleh. Kan boleh dua. Pas said suci apa lagi? Kan boleh. Bila saja mari berarti oleh akeh boleh. Telak itu kan nyatakan baiknya. Badah telak Allah badah telak kan telak mate badah orang telak kapan ngandung nah menkun maca TV pas menjawab masalah aku keker kata karena ternyata badah ayat lain orang ngandung dia tak terobol mutlak tapi ayat itu anak ham lagunan dia sampai melahirkan. Sedangkan orang jadi nakil mati bila kena ditawa kena di abadi asri wa asro. Idena 4 bulan abadi asri wa 4 bulan sabaro. Mengkun macam TV bisa geger kasana. Makanya ibu menteropa ada apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Cek ngalah TV takut saya cektok dia salah banyak penafsiran di hadis ben Al-Quran silakan bisa ya itu karena pemenang ilmu menurut ulama karena ulama aja saya pandang paham betul Al-Quran ngerti maknanya ngerti ceritanya kan disebut bedas bangun nuzul hadis datang bedas bangun beni mendaki agama langsung waktu tidak kabel hadis membangun TV geger kasar. Nah itu yang dikhawatirkan oleh orang berarti itu dicapai pada masa suatu. Kenapa? Pada masa syahadat. Cuman cara mencapai tujuan memurnikan agama semurni-murninya itu jalan apa? Apakah itu masalah? Perbedaan itu rahmat dari Allah.
Sintungan mencakin yang Al-Quran la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak nyenting Al-Quran kecuali orang yang sesat. Becek. Entah mereka itu. Sudah cek berarti bukan dia. Betul. Lihat. Dan itu nggak ya. Maka kita nyuruh tanah karena saya masuk ayat dari masuk itu benih manusia. Tahu dari nyenting Al-Quran, masuk Al-Quran sebenarnya lauhil mahfuz. Berarti cuma malaikat. Benih tujuannya bukan kepada manusia. Maka membuat dari situ pemahaman bahwa itu Al-Quran tahu sahabat itu karena saya masuk itu benih manusia tapi malaikat yang Al-Quran dibaca lauhil mahfuz. Nah, cuma ini masih benar. Di macam ulama itu iya sebenarnya Al-Quran itu diberikan kepada manusia berarti ikutnya kepada manusia tadi itu tadi. Bagi saya masuk bagi saya lauhil mahfuz kayak gitu. Cuma tanyakin apa pemajian sesat? Tidak sesat. Karena memang dia punya teori, dia memang juga apa namanya itu jasa dengan pakar pada pakar itu. Pakar. Dia juga punya teori sendiri, wajib pada teori sendiri. Dengan mengatakan dia bukan hanya beda pandangan dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi itu mah tak sakon karena Rasulullah takon. Jadi itu mah injak tanah. Lambang Rasulullah pernah kon. Walaupun tak benar kon. Sesuatu yang pernah dikerjakan Rasul walaupun tidak dikerjakan sendiri itu boleh diaman. Jadi itu mah injak dia berdoa kalau benar berarti dia tahu kalau itu kan sama tujuan sama-sama punya tidak ada yang sesat. Nomor berapa bermasuk suara? Saya salah. Korek salah apa nambah? Bajang. Muntra apa je? Kum, buat dia, kum, baru je. Muntra ada punya kum, boleh. Muntra tak kena baca ambil kurangnya. Ya toh, atau tak boleh mengalah pun. Ini punya. Baru pada kumu, sulah. Ya, manusia kira semua orang raja tak apa cetar. Tadi ini bicara gitu. Kita bawa anak dia. Sokong gitu. Sebaliknya ahli dari kalian itu yang perlu diperbaiki.